Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki pertemuan ke-49 dalam program kita 10 menit mengaji tafsir Jalalain. InsyaAllah program ini akan kita laksanakan setiap hari dan semoga Allah masih memberikan kekuatan kita untuk istiqomah mengkaji ayat-ayatnya, memahami maknanya dan menemukan hikmah di dalamnya sehingga kita semakin tercerahkan di dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Meminta kekuatan itu penting dalam kehidupan kita. Meminta kekuatan untuk istiqomah itu sangat penting karena apa? Betapapun kita punya luang waktu, tetapi tanpa diberikan kekuatan oleh Allah, maka kita tidak akan pernah mengkaji ayat-ayatnya. Betapapun kita punya banyak materi, tetapi Allah tidak memberikan kekuatan kita untuk mengkaji ayatnya, kita tidak akan pernah bisa mengkaji ayat-ayatnya. Betapapun kita punya keinginan, tetapi kita tidak diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalaninya, maka kita tidak akan pernah mengkaji ayat-ayatnya. Maka dari itu, meminta untuk diberikan kekuatan itu sangat penting. Seperti kita sering membaca la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan dan kekuatan untuk mengkaji ayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian terhadap ayat ke-88 dari surat Al-Baqarah. Mari kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan ngucap sapa Yahudi lin nabi marang Kanjeng Nabi istihzaan krana geguyu menertawakan Kanjeng Nabi. Qulubuna utawi hati kita hulfun iku tertutup. Ana tutupe. Jam'u akhlafa iku jamae lafal akhlafa. Ae mughsyatun tegese den tutupi bi akhtiyatin kelawan tutup falata mongko ora bisa menuhi, ora bisa menampung apa kulubuna ma ing perkara takulu kang ngucap sira ing ma. Ayat ke-88 ini menceritakan ketika Nabi Muhammad mendakwahi, mengajak orang-orang Yahudi untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan qulubuna hulf. Hati kita itu ada tutupnya sehingga tidak bisa menerima apa yang engkau sampaikan, apa yang engkau perintahkan, apa yang engkau ajarkan, tidak bisa terima karena apa? Hati kita ada tutupnya. Kemudian karena mereka mengatakan seperti itu, qala mongko dawuh sinten Allah taala, berfirman sinten Allah taala balik tetapi lil idrobi bal utawi bal lil idrobi iku kanggo makna idrob, kanggo fungsi idrob. Idrob itu adalah pengingkaran terhadap apa yang mereka katakan tadi. La'ana melaknathum ing Yahudi sinten Allah Gusti Allah. Ab'ada tegese menjauhkan sinten Allah hum ing Yahudi an rahmatihi saking rahmate Gusti Allah. Wa khadhala lan tidak mau menolong sinten Allah taala hum ing Yahudi anil qabuli saking menerima apa yang disampaikan oleh Rasul bikufrihim sebab kekufuran Yahudi walaysa lan ora ana apa adamu qabulihim tidak adanya penerimaan Yahudi li kholalin iku krana cacat fi qulubihim ing dalem atine Yahudi. Kemudian ketika mendengar itu Allah berfirman tidak. Allah melaknat mereka, melaknat orang-orang Yahudi. Maksudnya melaknat itu adalah menjauhkan dari rahmat Allah dan tidak memberikan pertolongan kepada mereka untuk dapat menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Tidak, bikufrihim. Jadi karena apa? Karena kekufuran mereka sebenarnya. Kenapa mereka itu tidak mau menerima perintah dari Rasulullah, tidak mau menerima ajaran dari Rasulullah. Itu sebab kufrihim, penentangan mereka. Dan walaysa adamu qabulihim li kholalin, dan apa yang terjadi tersebut bukan karena
hati mereka ada cacatnya, artinya ketidakmampuan secara fisik atau fisiknya hati. Kadang ada orang yang kurang mampu untuk menerima, tidak. Tetapi karena mereka itu tidak mau bikufrihim tadi, penentangan mereka. Faqoli lamma mongko sidik banget. Yu'minuna beriman sopo Yahudi ma utawi ma zaidatun iku zaidah litakidil kilati kanggo mentaukidkan sedikitnya yang menerima atau yang beriman. Ai imanuhum tegese utawi imane Yahudi qalilun iku sithik jiddan hale banget, kelawan banget. Faqoli lamma yu'minun. Maka dari itu sedikit sekali yang mereka imani, sedikit sekali mereka beriman, ya, sedikit sekali mereka beriman. Ini qoli lamam, ini litak kidil, ada ma-nya ini, lafal ma ini adalah litak kidil gilah. Ini berarti memang sangat sedikit. Maksudnya apa? Iman mereka itu sangat sedikit ada di dalam diri mereka. Kalau kita melihat kalau kita menganalisis ayat ini dari kacamata ilmu-ilmu pemberdayaan diri, ada dua hal orang itu tidak akan menerima kebenaran. Yang satu adalah tidak mau, yang kedua adalah merasa dirinya sudah penuh atau sudah punya ilmu, maka sudah penuh kebenaran, maka dia tidak akan menerima kebenaran yang lain. Oleh karena itu ayat ini pas sebenarnya. Tetapi kalau ayat ini itu bersumber, orang-orang yang mengatakan qulubuna hulaf ini bersumbernya sebenarnya ketidakmauan bikufrihim. Baru kemudian mereka mengatakan diri kami itu ada tutup, mungkin sudah penuh gitu ya. Artinya sudah tidak mau menerima, tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka dari itu ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita dapat memperoleh kebenaran, agar kita dapat memperoleh ilmu baru, pengetahuan baru, maka ada dua cara berdasarkan ini. Yang pertama adalah kita mau menerima, ada kemauan untuk menerima dulu, ada keterbukaan diri untuk menerima kebenaran atau pengetahuan tersebut. Itu syarat pertama. Yang kedua adalah mengatakan bahwa diri kita itu kosong, masih perlu ditambahi. Tidak ada tutup di dalamnya sehingga masih bisa ditambahi. Makanya dalam berbagai proses pemberdayaan diri, biasanya sebelum proses pembelajaran itu suruh membayangkan dirinya itu gelas kosong, bukan gelas yang penuh. Karena kalau membayangkan dirinya gelas yang penuh, seberapapun dia dikasih, ya tidak akan ada tambahnya kecuali sedikit. Ya hanya akan segitu terus, tidak akan bertambah kecuali sedikit. Tetapi kalau gelas kosong, dia akan mampu menerima, menampung banyak hal. Maka dari itu, ayat ini mengajari kita, mari ketika kita belajar, yang pertama adalah kita punya keinginan untuk belajar. Kita punya keinginan untuk memperoleh pengetahuan kebenaran baru. Yang kedua, kita membayangkan diri kita itu adalah orang yang terbuka, orang yang masih kosong, sehingga mudah sekali dimasuki oleh kebenaran. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan besok. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.